era monarki modern seperti sekarang ini, memang tak dapat dipungkiri bahwa Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei Darussalam lah yang paling kaya. Tengok saja data yang dilaporkan Kompas, 25 November 2020 lalu. Kekayaan bersih Sultan Hassanal Bolkiah mencapai 28 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu, mengutip dari TBS News, jauh di atas Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dari Kerajaan Arab Saudi yang dilaporkan hanya memiliki kekayaan bersih senilai 18 miliar dolar Amerika Serikat. Boleh-boleh saja Sultan Hassanal Bolkiah di era monarki modern seperti sekarang ini menjadi raja muslim paling kaya di dunia. Tapi, bila ditarik jauh ke belakang, ternyata kekayaan Sultan Brunei itu tak ada sekuku hitamnya para raja muslim berikut ini. Siapa saja mereka? Simak ulasannya berikut ini. Dilansir Republika pada 2 Juni 2020 dari BBC dan MSN Money, sejumlah raja muslim pernah memiliki kekayaan fantastis melebihi manusia modern alias para raja di era monarki modern seperti sekarang ini. Mansa Musa I, salah satunya. Ia disebut sebagai pria kulit hitam terkaya dalam sejarah. Ia adalah orang paling kaya di seluruh benua Afrika. Selama 25 tahun pemerintahan kerajaan Islamnya, yakni mulai tahun 1312 sampai 1327, daerah kekuasaan Mansa Musa I meliputi Mali dan Ghana. Berdasarkan data yang diungkap Richard Smith, ahli sejarah dari Farum College di Virginia, Amerika Serikat, Kerajaan Mali merupakan produsen emas terbesar di dunia pada saat itu. Kerajaan yang dipimpin Mansa Musa I mampu menghasilkan 1 ton emas setiap tahun. Emas-emas tersebut lalu dijual ke Venesia, Genoa, dan Mesir. Saking melimpah ruah, Mansa Musa I disebut memakai aksesoris emas murni dari ujung kaki hingga ujung kepala. Nah lo, kira-kira bisa ngebayangin nggak gimana penampilannya waktu itu? Pasti berkilau banget ya. Gaya hidup Mansa Musa I memang terbilang sangat mewah. Tapi dia juga dikenal sangat dermawan. Satu kunjungan Mansa Musa I saja bisa membuat sebuah negara jatuh dalam krisis mata uang. Tak jarang pula sedekahnya yang terlampau banyak malah berdampak pada kehancuran perekonomian suatu negeri. Pernah juga disebutkan bahwa sedekahnya untuk masyarakat Kairo, Mekah, dan Madinah malah membuat perekonomian di 3 kota tersebut mengalami inflasi yang cukup pelik. Jumlah kekayaan Mansa Musa I jika dihitung pada masa kini sungguh luar biasa sampai hampir mustahil untuk benar-benar memahami betapa kaya dan berkuasanya ia saat itu, kata Rudolf Butler, guru besar sejarah di Universitas California, Amerika Serikat. Kekayaan Mansa Musa I pernah diestimasi berada di angka 400 miliar dolar Amerika Serikat. Itu setara dengan 5,72 kuadriliun rupiah. Kendati demikian, sejarawan ekonomi satu suara bahwa kekayaan Mansa Musa I tak mungkin dikalkulasi ke dalam angka secara pasti. Mansa Musa I mewarisi takhta yang ditinggalkan saudara laki-lakinya. Daripada menjadi raja, saudara laki-laki Mansa Musa I itu malah memilih untuk berlayar. Di bawah kepemimpinan Mansa Musa I, kerajaan Mali berkembang pesat. Ia berhasil menguasai 24 kota baru, termasuk Timbuktu. Kerajaan Mali di bawah kepemimpinan Mansa Musa I membentang sepanjang 3.128 km. Mulai dari Samudra Atlantik hingga daerah yang kini merupakan wilayah Niger, termasuk kawasan-kawasan yang kini menjadi Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Gambia, Guinea-Bissau, Republik Guinea, dan Pantai Gading.
Dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas seperti yang telah disebutkan tadi, otomatis sumber daya alam yang dimiliki kerajaan Mali pun sangat besar, termasuk emas dan garam. Pada masa kekuasaan Mansa Musa I, kerajaan Mali memiliki hampir separuh jumlah emas yang beredar di kawasan dunia lama, negeri-negeri di Afrika, Asia, dan Eropa. Demikian menurut British Museum. Sayangnya, meski Mali menjadi sumber emas, kerajaan tersebut tidak banyak dikenal. Namun, situasi ini berubah ketika Mansa Musa I memutuskan untuk berhaji ke Mekah, melalui Gurun Sahara dan Mesir. Sang Raja Muslim ini dikabarkan berangkat dari Mali bersama dengan rombongan yang terdiri atas 60.000 orang. Ia membawa serta seluruh pejabat dan hakim-hakim kerajaan, pasukan, penghibur, pedagang, penunggang unta, dan tak kurang dari 12.000 budak. Saking ramainya, rombongan Mansa Musa I kala itu lebih menyerupai sebuah kota yang bergerak melalui gurun, ketimbang rombongan haji dari manapun. Rombongan tersebut, termasuk para budak Mansa Musa I, disebutkan mengenakan pakaian dengan broklat emas dan sutra Persia terbaik. Ratusan unta beruntun. Setiap unta mengangkut ratusan kilogram emas murni. Dan sudah bisa ditebak, rombongan Mansa Musa I menuai kehebohan saat tiba di setiap kota yang dilaluinya. Setelah Mansa Musa I meninggal dunia pada 1337, yakni di usianya yang ke-57 tahun, kerajaannya diwariskan kepada putra-putranya. Namun sayang 1000 kali sayang. Ternyata anak keturunannya tak mampu menjaga keutuhan kerajaan. Sejumlah daerah memisahkan diri dan akhirnya kerajaan Mali pun runtuh. Dan kedatangan bangsa Eropa pada kemudian hari ke Afrika benar-benar menjadi titik akhir kehancuran kerajaan Mali. Lantas, apakah cuma Mansa Musa I saja yang lebih kaya dari Sultan Hasan al-Bolkiah? Jawabannya adalah tidak. Di atas langit masih ada langit. Nyatanya memang masih ada lagi Raja Muslim yang lebih kaya daripada Mansa Musa I. Beliau adalah Nabi Sulaiman atau Solomon atau juga dikenal dengan nama Salomo dalam Alkitab dan Injil, atau Sulaiman dalam Al-Quran. Beliau dianggap sebagai manusia sekaligus Raja Muslim terkaya yang pernah hidup di muka bumi. Betapa tidak, estimasi kekayaannya mencapai 2,2 triliun dolar Amerika Serikat. Mayoritas dari kisah hidupnya dan kerajaannya tercatat dalam dongeng ataupun hikayat agama. Dalam suatu cerita, ia menerima upeti berupa 25 ton emas setiap tahun. Salomo atau Sulaiman diperkirakan berkuasa di dunia selama 39 tahun. Berdasarkan perhitungan dan konversi dari pajak, tingkat inflasi, dan suku bunga terkini, harta beliau ditaksir bisa mencapai 2 triliun dolar Amerika Serikat. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.